bunuh diri. Oh iya, baik sekali itu. Aduh. Nah, ini nih Ramadan melatih kita untuk bisa menerima takdir Allah. Benar. Misal kita dikondisikan Allah itu sangat sayang sama kita. Berlapang dada ya Ustadz ya. Sayang banget Mbak Allah itu Mbak. Ya, walaupun kita nggak sholat, ya kadang kita lalai. Oh, benar. Oksigen nggak diembargo kok, masih Iya. dikasih sama Allah. Iya, Nilainya kalau iya. mau tahu nilainya berapa? 5 miliar itu per bulan. Luar biasa sekali walaupun kita Ya. menghelehkan ya, Ya. tapi tetap Iya, itu Allah. kasih sayang Allah. Kita sudah kadang kita malah meninggalkan ibadah, melanggar larangannya. Iya. Kita masih dikasih. Bayangkan kalau kita nggak dikasih oksigen, atau kita dikasih tapi direpotkan harus membawa oksigen tabung benar-benar. di punggung kita Benar. yang begitu besar, Kayak modal pakai stick. selang. Benar. Ya. Pernah nggak kita membayangkan kalau Allah lagi ngambek sama kita karena kita nggak ibadah, jadi oksigen kamu cari sendiri. Kita beli, pakai selang, pakai tabung, dibawa gini, capek deh. Kan itu berat banget. Benar. Nah, ini kita nggak makanya mau yang seperti itu ya. Iya, kita hayati betul bahwa kasih sayang Allah ini luar biasa. Ya, sehingga Ramadan ini benar-benar mewarnai kehidupan kita untuk ke depan, 11 bulan ke depan Allah sudah men-training 1 bulan, 11 bulan ke depan kita lahir batin, fisik, mental, pikiran lebih baik. Benar ya. Ibadah lebih baik, Yap. lebih ikhlas, lebih istiqomah, dan di maintenance kalau bisa. Benar. Apa maintenance-nya adalah puasa Senin Kemis. Oke, tapi kalau misalnya kita mau cari tahu juga nih Pak Ustadz, pasca bulan Ramadan ini kan ada bulan Syawal ya. Iya. Nah ini kalau misalnya tidak ada peningkatan ibadah, apakah itu sebuah tanda bahwa Ramadan kita ini Bisa dibilang gagal. Bisa dibilang gagal gitu. Nah, jadi kita berpikirlah selalu yang positif. Ya, kita berpikir selalu yang positif bahwa Ramadan itu kita berhasil. Ya, anak inadoni abdi bi Allah tergantung persangkaan kita. Kita berpikir yang positif-positif saja. Kita Ramadan ini berhasil. Ya, kemudian kita maintenance dengan puasa Syawal 6 hari. Bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut. Kita maintenance dengan puasa Senin Kemis. Ya, jangan kita berpikir yang negatif. Karena itu tadi Allah tergantung persangkaan hambanya. Kita berpikir, alhamdulillah saya diberi kesempatan di training Allah, training saya lulus, training saya berhasil, saya ke depan harus lebih baik. Saya maintenance dengan Syawal, puasa 6 hari, saya maintenance dengan Senin Kemis seminggu 2 kali. Ya, saya maintenance itu terus sampai 11 bulan ke depan. Nah, sehingga maintenance ini sangat penting. Karena begitu hebohnya Ramadan, kemudian jeglek, drop, tidak ada maintenance, bubar, eman-eman. Allah juga tahu itu. Termasuk persiapan untuk bulan Ramadan tahun berikutnya begitu Iya, ya Pak Ustadz benar ya. ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan persiapan dari segi ibadah. Benar. Kalau dari segi Pola hidup. seperti pola makan, kemudian pola hidup. Biasanya kan ini orang-orang balas dendamnya bulan Syawal, makannya langsung banyak. Dari kurus jadi Apalagi gendut lagi ya. Lebaran ada banyak banget hidangan tersedia. Itu gimana Pak Ustadz Ya, untuk menjaga sebenarnya kan pola? sudah dilatih. Aha. Sebenarnya pola makan yang betul, Iya. yang diajarkan Rasulullah itu tidak sehari 3 kali loh Mbak. Oh iya. Dan literatur mana yang menyebutkan makan harus 3 kali nggak ada. Makan itu menurut Rasulullah, makan kalau sudah lapar, Iya. berhenti sebelum kenyang. Iya. Ini pas Mbak, sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh. Benar. Pada saat makanan masuk akan diproses sempurna dan tidak menimbulkan tumbuhan-tumbuhan atau deposit-deposit. Dan tidak bikin gemuk juga ya Nah, mungkin. sehingga Ya? itu kita sehat. Oke. Jadi konsep ini kita pertahankan, ya, konsep puasa, pola makan, karena 30% orang sakit itu dari pola makan. Benar. Ya, jadi pola makan ini yang sangat istimewa di bulan puasa ini kita pertahankan, kita istiqomahkan. Jadi kita kalau benar-benar lapar baru makan. Benar. Iya. Pada saat makan berhentilah sebelum kenyang. Sebelum kenyang ya. Nah, Kalau sudah insya merasakan cukup, sudah. Ya. Nah, terakhir nih selama ini aku bener dong. Makannya tapi 5 kali gitu, enggak gitu juga. Gak ya? gitu juga ya, tapi ya Kan laparnya 5 kali, jadi makannya 5 kali. kalau itu kamu ya. Oh iya, Pak. Nah ini Ustadz terakhir nih untuk Iya. pesan dan harapan bagi pemirsa Cakra Semarang TV yang terkait dengan tema kita Iya. tentang menjemput Lailatul Qadar dan paskanya. Iya, jadi ini mumpung masih ada waktu sekitar 3 harian ya Mbak ya. Iya. Jadi manfaatkan betul untuk mengoptimalkan ibadah kita, terutama qiyamul lail kita di masjid. Ajak keluarga, jadi jangan sendirian. Ajak keluarga, kita song-song Lailatul Qadar bersama keluarga. Doakan kita, doakan diri pribadi, doakan keluarga, dan jangan lupa doakan orang tua. Orang tualah yang membuat kita seperti ini. Jerih payah orang tualah yang bisa membuat kita punya pendidikan, punya ilmu. Kita doakan, karena doa anak yang soleh adalah pahala jariah yang akan mengalir ke orang tua kita. Itu subhanallah. Betapa senangnya kalau orang tua kita menerima pahala anaknya yang berdoa di bulan Ramadan, yang nilai pahalanya dilipatkan berkali-kali tanpa batas. Hanya Allah yang tahu betapa senangnya, betapa bahagianya orang tua kita. Masya Allah, manfaatkan betul sehingga Ramadan ini kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa,
dan 11 bulan ke depan kita maintenance yang baik seperti yang tadi saya ceritakan, sehingga selama 12 bulan ini benar-benar kita selalu menjadi hamba yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Subhanallah. Ini masih belum ada yang seandainya nih yang belum bisa melakukan, masih ada waktu ya. Iya. Sekitar 3 hari untuk meningkatkan atau mempertebal di hari-hari terakhir Termasuk dengan untuk keimanan berebut mereka. Lailatul Malam, Lailatul Qadar ya. Iya, masih Nah. bisa. Nah, pemirsa, sudah 1 jam kemudian Kami Anda menemani di Anda. Inspirasi Pagi tentang tema kali ini tentang menjemur Semoga Lailatul. ilmu pada pagi hari ini bisa Aha. membawa suatu keberkahan untuk kita semua, termasuk juga buat pemirsa di rumah yang hari ini Benar. menjalankan ibadah puasa. Aha. Puasanya jadi semakin berkah karena mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Dr. Alexander. Iya, dan mungkin yang berada di rumah bisa share kepada rekan-rekan yang baru saja mudik. Betul. Kalau sudah nyampe, di-sharekan tentang kemuliaan Lailatul Qadar sendiri Betul. ya, yang sudah mendengar. Nah, sudah berakhir di sini. Saya yang terinspirasi pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Cakra Semarang TV. Saya Iya. Citra Windy Dan saya Maiza Fatima. setelah kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Ustaz. Satu tantangan yang baru yang terasa berat dan kau tak mampu. Saat kamu takut untuk menghadapi, tarik nafasmu dan mulai yakini apapun yang akan terjadi. Yang terjadi